Saya baca surat Yusuf dan biar anak saya ganteng, anak saya cakep, ya Bu, cari penyakit. Penyakit gimana Ustaz? Iya, kalau ibu baca niatnya buat zikir di hati boleh-boleh aja. Quran itu hudan linnas kok bagus. Tapi kalau ayat tersebut merubah tampang, ini masalah Bu. Lahir anak kalau anak itu lembaran putih, tergantung yang mewarnai. Karakternya bisa berubah tergantung settingannya. Kalau orang tua dikit-dikit main pukul, main bentak, main pelotot, anak sampai gede ya biasa dibentak, biasa dipukul, biasa dipelotot. Nggak ada lembut-lembutnya dia punya hati. Kalaupun memang dia lahir dalam keadaan kondisi hati yang lemah, cara-cara seperti itu membuat dia makin terpojok batinnya. Orang tua nggak paham juga, anak dibentuk dengan tingkah laku menjadi sebuah tabiat. An-nasu madaniyun bit-tab'i. Manusia itu punya tabiat tersendiri tergantung didikannya, seperti binatang. Kalau biasa dikasih di sini, terus-terusan ke sini gitu loh, tabiat tuh. Makanya orang tua yang baik dia berilmu, kalau sampai dia menikah, dia bakal punya anak, dia tahu anak ini titipan ilahi. Untuk dapat ridho ilahi, dia harus pahami anak ini tercipta untuk beribadah. Maka sejak dalam kandungan pun dia sudah mendoakannya. Apalagi dia berilmu, ketika ruh mau ditiupkan, ini jabang bayi berusia 4 bulan, 40 hari yang ketiga. Yursalu alaihil malak, diutus malaikat. Wa yuktabu bi arba'i kalimat, bikat birizki wa ajali wa amalihi sakiyun aw sa'idun. Sebelum takdir yang 4 ditentukan, dia minta takdir yang baik. Umum sih yang dia minta, Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah kepada kami anak yang soleh. Kita nggak diajarkan bicara bentuk sakal, tidak ada. Makanya kalau ada manusia, sebagian orang perempuan yang hamil, ketika hamil disarankan baca surat Yusuf biar anaknya ganteng katanya. Saya pernah bilang sama orang yang yakin begini, kalau masalah rupa, ganteng, cakep, jelek, itu tergantung silangan. Kalau orang tuanya cakep, ya anaknya cakep insya Allah. Ya kalau orang tuanya pas-pasan, ya kurang lebih dah anak begitunya. Kita mau bilang bagus juga takut nyindir, betul ya. Kita bilang jelek terlalu terbuka omongan kita, betul. Saya baca surat Yusuf dan biar anak saya ganteng, anak saya cakep, ya Bu, cari penyakit. Penyakit gimana Ustaz? Iya, kalau ibu baca niatnya buat zikir di hati boleh-boleh aja. Quran itu hudan linnas kok bagus. Tapi kalau ayat tersebut merubah tampang, ini masalah Bu. Lahir anak betul-betul cakep kayak Nabi Yusuf, orang geger dong, betul. Ini anak ngambil siapa nih? Gitu. Perasaan bapaknya abu-abu, betul. Ibunya bulang, anak bening amat. Dua kemungkinan, kalau nggak ketuker, nggak tahu milik siapa ini. Ya nggak kesono. Dia berilmu, dia tahu. Ini anak yang diminta cuma satu, Rabbi habli minas sholihin. Maka penyebab kesolihan ini anak dia jaga, dia lindungi dengan cara menjaga hati suaminya. Mungkin memang sakit rasa, perempuan lah yang tahu rasanya ngidam. Tapi sakit yang dia rasa enggak membuat pasangannya ini terzolimi gitu loh. Karena kan yang ada di masyarakat ini kalau sudah bicara ngidam, ini aji mumpung banget dah. Semua diminta, betul. Subhanallah. Musim duren nyari mangga. Kalau emang mau kan dari kemarin ya, sebelum datang duren, mangga dulu, betul. Ngeledek nih kan begitu. Tapi aku mau mangga Mas.
Ya Allah, nyari di mana Neng? Masya Allah. Ini musim duren, nggak ada musim mangga. Ya terserah, pokoknya cari kali di pojokan pohon ada pentil gagal satu, pentil gagal. Tinggal suami tiap hari ngeliat ke atas mulu, Masya Allah. Mana ada pentil gagal sih, ini gitu. Sampai ketemu juga di pojokan pohon, dia taek, Masya Allah, diserang sama semut, betul. Turun nyerosot, badan pada baret, sambil senyum datang ke istri. Alhamdulillah mah ada atu di pojokan, kayaknya simpenan semut nih, gitu loh. Pas diambil dipegang, kenapa mangga ginian? Maunya yang pantatnya merah tuh, gedong gincu. Allah yafat ya orang betul-betul. Oh, ini anak kelewatan, lahir belum dinyusahin, anak kurang ajar. Ini si ayah udah bersumpah loh, anak kurang ajar, betul. Lahir belum dinyusahin, dia nggak tahu kita bebaret. Subhanallah. Ulah siapa? Ulah istri, ulah ibunya. Jangan kita katakan cuma doa ibu yang mustajab, ini ayah pun orang tua doanya mustajab. Tuntutan yang di luar batas kemampuan, awal kehancuran rumah tangga. Akhirnya umpat serapa, yakni cacian makian. Ya kalau kamu nggak mau nurutin, ya anak ngiler loh. Ya biarin dia ngiler, emang anak kecil ngiler gitu deh. Takut amat anak kecil ngiler gitu. Kalau udah gede ngiler lain cerita. Ini luar biasa. Ini sudah mitos di masyarakat. Dia jaga lisan suaminya, dia jaga lisan manusia lainnya. Karena dia tahu dua orang yang terzolimi itu doa yang mustajab. Makanya ini penting sekali nikah sama yang berilmu di sini. Bukan sama yang manja. Nggak ada ulama lahir dari rahim perempuan yang manja, nggak ada. Perempuan pelajari tentang Asma binti Abu Bakar, lihat. 9 bulan dia bikin 2 ikat pinggang di perutnya, menjaga perutnya. Dia bawa makanan buat ayah dan Rasulnya Muhammad di Gua Thur ketika bersembunyi mau hijrah ke Madinah. Itu kalau kita lihat di Mekah itu Gua Thur itu, Masya Allah. Itu buat orang yang biasa hiking gunung, 2,5 jam belum tentu nyampe itu. Tinggi seperti punuk onta itu. Dan itu nggak ada rumput, nggak ada air, batu tajam ke atas itu. Asma 9 bulan, 9 bulan, ya. Kalau ukuran kita mah bed rest lah, udah itu. Naik gunung cuma buat bawa makan kedua orang mulia. Makanya kelasnya lihat, 5 anaknya semua penghuni sorga mati syahid. Ini ngarep anak jadi ulama mati syahid, sama cicak takut dari mana? Jiji dari mana? Mau entu gimana coba? Ulama yang bagaimana yang bisa lahir dari rahim yang seperti ini? Coba pelajari, mumpung ada kesempatan, ayo. Boleh perempuan boleh melihat lelaki yang layak meletakkan benihnya, boleh. Orang yang soleh boleh. Saya butuh lelaki yang tegas untuk mengkolaborasikan dengan diri saya, melahirkan orang-orang soleh, boleh. Perempuan cari pasangan yang greget, lihat laki-laki yang hebat, hafiz Quran, hadisnya bagus, prospektif dalam berpikir, tidak takut dengan yang buruk, yakin yang hak dari Allah. Masya Allah. Pengen masuk surga punya anak yang soleh, milih yang bejambul. Masya Allah. Laki demennya pakai bedak, gimana sih gitu? Saya kalau baca hadis tentang Rasul itu sampai disisirin rambutnya sama Aisyah. Antum pernah dengar tentang Rasul disisirin rambutnya ini ketika itikaf? Sebagian menerjemahkan saking nggak bolehnya keluar masjid katanya. Padahal kalau buang hajat boleh keluar masjid dong. Seberapa susahnya sambil buang hajat sambil nyisir.
Ya, itu memang hikmahnya banyak selain kemesraan, hubungan mereka yang baik. Ya. Tapi yang lebih diperhatikan dalam hal ini adalah menandakan bahwa Rasul ini lelaki yang nggak repot sama model rambut gitu loh. Makanya ketika kita ini tahallul, laki-laki itu disarankan untuk tahlik bukan taksir. Suruh potong habis botak gitu licin. Atau potong rata semua sesenti lah, taksir gitu loh. Supaya nggak repot sama model rambut. Ini pengen jadi ulama, sibuk sama rambut, nyisir mulu, nyisir gimana? Orang laki nggak kayak begitu, bukan nggak boleh nyisir, boleh, cuma nggak disibukkan dengan begituan gitu loh. Masya Allah. Dia jaga kesolehan anaknya dengan cara yang seperti itu. Dia jaga orang tidak menghina, mencaci maki anaknya. Dia jaga. Rasa sakit yang dia alami membuat sabab dia makin dekat sama Allah. Makin sakit dia rasa, ya, makin cintanya pun tambah kepada anaknya. Makanya orang dulu betul-betul ya, tidak ada kayak anak sekarang yang dikit-dikit sesar. Coba lihat. Lahir sempurna semuanya. Dokter-dokter sekarang ini Masya Allah, nggak tahu program apa yang dia emban, semua sesar, jadi anaknya nggak banyak.